Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wa a'azzana bil islam wa afhamana bil ulumi wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, pemahaman ilmu dan syariat hukum Islam sebagai panduan hidup sampai menutup usia. Salawat salam tetap tercurah kepada uswah, suri tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, serta ibu-ibu Aisyah dan para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Tablek dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada pimpinan cabang Aisyah Manyar dalam hal ini saya untuk menyampaikan berperan dalam kegiatan kajian jelang berbuka dengan memberikan tema Puasa Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui. Dari tema ini akan saya bagi menjadi 4 poin ibu-ibu. Yang pertama, hukum puasa Ramadan. Kedua, dalil sebab adanya rukhsah tidak berpuasa. 3, kewajiban pengganti. Dan yang keempat, kesimpulan dan hikmah. Bu, dari tema tersebut dapat muncul sebuah pertanyaan. Apakah ibu hamil dan menyusui wajib puasa Ramadan? Jawabnya, wajib puasa Ramadan. Pada asalnya sama Bu, seperti muslim yang lainnya yang memenuhi syarat yaitu mampu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Karena apa? Karena puasa merupakan salah satu rukun Islam, ibadah yang agung, mulia, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja Bu, akan tetapi yang paling penting di dalamnya banyak keistimewaan sekaligus sebagai sarana pembinaan iman dan takwa. Puasa Ramadan ini justru momentum untuk meningkatkan, menguatkan kecerdasan dan pengamalan spiritual bagi ibu hamil dan menyusui dalam rangka menanamkan sejak dini pondasi akidah yang kuat serta pembiasaan kebaikan yang berlipat pahalanya saat Ramadan. Bu, kita ketahui nggih bahwa di bulan Ramadan ini giroh umat Islam sangat luar biasa dalam berfastabiqul khairat, mengejar keutamaan di dalamnya untuk meraih predikat sebenar-benar takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang dalil sebab adanya rukhsah tidak berpuasa. Ibu-ibu para pendengar yang dimuliakan Allah, ibu hamil dan menyusui, bolehkah tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dengan pertimbangan faktor kesehatan, keselamatan ibu dan sang buah hati?
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185 Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam potongan ayat 185 disebutkan, Allah berfirman, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Abu Dawud dan Sahih Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meringankan puasa dari musafir dan juga dari wanita hamil serta wanita menyusui. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut, maka jawabnya jelas, boleh. Bu, kehamilan dan menyusui bukanlah kondisi yang biasa. Merawat kandungan dengan baik, menyusui dengan penuh kesabaran, begadang demi anak, itu semua bentuk pengorbanan dan cinta yang luar biasa, Bu. Ini bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Bisa jadi pahalanya tidak kalah besar dengan pahala puasa. Jadi jangan sampai muncul rasa bersalah berlebihan, Bu, karena tidak mampu ikut berpuasa di bulan Ramadan dengan bilang, sayang sekali, eman ya, jadi nggak bisa puasa. Biasanya begitu, Bu. Ada yang begitu, Bu. Bu, saat ibu hamil dan menyusui, menerima, mengambil keringanan atau rukso ini, sebenarnya itu juga bagian dari ibadah, bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hamil dan menyusui masih bisa kok melaksanakan ibadah-ibadah lainnya dengan sholat, memperbanyak tilawah, zikir, berdoa, infak sedekah, kemudian menjaga lisan, lalu memenuhi kebutuhan untuk stamina dan kesehatan diri, janin dan bayinya dengan menjaga pola makan, istirahat, aktivitas, dan pola pikir yang sehat. Dibolehkannya tidak berpuasa ini apabila dikhawatirkan puasa membahayakan kesehatan ibu, atau dikhawatirkan puasa membahayakan janin atau bayi yang disusui berdasarkan pertimbangan medis atau pengalaman yang dapat dipercaya.
Ibu-ibu Aisyah dan para pendengar yang berbahagia. Saat ibu hamil dan menyusui mengambil rukhsah atau keringanan, adakah kewajiban pengganti setelah tidak berpuasa Ramadan? Ada, dengan dalil yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tersebut tadi, nggih, yaitu dengan mengqadha puasa sesuai hari yang ditinggalkan atau membayar fidyah bagi yang benar-benar tidak mampu dengan ketentuan sesuai syariat. Ada ikhtilaf atau perbedaan para ulama mengenai hal ini, Bu. Pendapat jumhur ulama mayoritas yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, jika khawatir pada diri sendiri, maka wajib mengqadha saja. Ini dikiaskan dengan orang sakit. Jika khawatir pada bayinya atau anak yang disusui saja, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian ada yang berpendapat hanya membayar fidyah saja, tidak mengqadha. Ini pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Pendapat ini sering dijadikan rujukan bila kehamilan atau menyusui terjadi berulang-ulang dan berat atau sulit secara permanen. Contohnya apa ya, Bu? Ada ya memang yang seperti itu. Ada, Bu. Ibu hamil yang hampir setiap tahun sampai berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali hamil dan menyusui, Bu. Memang ada nggih? Ada. Ada loh, Bu, wanita yang anaknya itu belasan, bahkan puluhan, Bu. Bisa dibayangkan betapa beratnya ya, Bu. Terus kapan mengqadhanya? Nah, untuk itulah pendapat ini sebagai satu solusi yang meringankan bagi ibu hamil dan menyusui. Nih, kembali pada potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesukaran bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu Aisyah yang saya banggakan, menurut putusan tarjih Muhammadiyah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, berprinsip taisir atau kemudahan dan menolak mudarat, dari pendapat sahabat dan ulama yang paling kuat dalilnya, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, wanita hamil dan ibu menyusui diposisikan seperti orang sakit. Kedua, wanita hamil dan ibu menyusui itu jika mampu, lebih utama mengqadha puasa di hari yang lain. Artinya apa? Fidyah tidak diwajibkan. Yang ketiga, boleh membayar fidyah apabila tidak mampu secara permanen dan tidak mungkin mengqadha sampai akhir hayat.
Nah, tentang ketentuan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari. 1 mud nggih Bu, nggih dengan ketentuan 1 mud setara 6 sampai 7 ons beras. Senilai, dengan yang dimakan, diutamakan makanan yang sama seperti yang dimakan ibu hamil atau menyusui. Atau jika tidak memungkinkan, boleh berupa uang senilai harga makan sehari dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan puasa. Ini dapat diberikan setiap hari atau dikumpulkan setelah Ramadan, Bu. Nah, dengan cara memberi makanan siap santap atau berupa beras atau melalui lembaga amil yang amanah seperti Lazismu. Dari kesimpulan ini, Bu, dapat diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan generasi. Kemudian untuk menghindari beban ganda, khodok dan membayar fidyah. Jadi bisa dipilih salah satu, Bu. Kita tidak beban ganda nggih. Kemudian sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan kajian jelang berbuka pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.